Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah tentang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti. Saya Anissa Rahmawati, NIM 9312151119 akan menjelaskan tentang sejarah Bapeti. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi, merupakan salah satu unit eselon 1 berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Bapeti secara resmi dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbarui beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001. Demikian pula struktur organisasi dan uraian tugas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dipimpin seorang kepala badan dan dibantu seorang sekretaris badan serta 4 kepala biro yang terdiri dari Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perniagaan, Kepala Biro Analisis Pasar, dan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa. Bapeti memiliki peranan untuk mewujudkan kegiatan PBK yang teratur, wajar, efisien, dan efektif, serta dalam suasana persaingan yang sehat, serta untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam PBK dan mewujudkan kegiatan PBK sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan. Bapeti juga berperan dalam mengembangkan sistem resi gudang yang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Selain itu, Bapeti juga berperan di bidang pasar lelang yang dapat berfungsi sebagai wadah untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian B mengenai tugas dan fungsi Bapeti pada pasal 652 dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 01 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Bapeti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik, setara pasar fisik dan juga jasa. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimasukkan dalam pasal 652. Pada pasal 653 Bapeti menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan berjangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, perumusan, pelaksanaan pengamanan, pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, serta pengawasan pasar fisik dan juga jasa. Yang ketiga, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis, dan juga evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang pasar fisik dan jasa. Yang terakhir, yang keempat, pelaksanaan administrasi badan. Kemudian, kewenangan badan Bapeti yaitu membina, mengatur, mengawasi, serta mengembangkan kegiatan perdagangan berjangka komoditi atau PBK, sistem resi gudang atau SRG, dan juga pasar lelang atau forward komoditi agro yang ada di Indonesia. Peranan Bapeti memiliki peran untuk mewujudkan kegiatan PBK yang teratur, wajar, efisien, dan juga efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat, serta untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam PBK dan mewujudkan kegiatan PBK sebagai sasaran pengelolaan resiko harga dan pembentukan harga yang transparan. Bapeti juga berperan dalam mengembangkan sistem resi gudang yang merupakan salah satu instrumen penting serta efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Struktur lembaga Bapeti yaitu struktur organisasi Bapeti berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 tahun 2020 mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan, yang dimana memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan juga pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan juga pasar lelang komoditas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Bapeti terdiri atas 1 kepala Bapeti yang dibantu oleh 5 unit eselon. Yang pertama adalah sekretaris badan, kedua biro hukum, ketiga biro perniagaan, keempat biro analisis pasar, dan yang terakhir adalah biro pasar fisik dan jasa. Masuk pada bagian dasar hukum Bapepti. Dasar hukum Bapepti yang melandasi keberadaan Bapepti yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Lalu yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, dan Peraturan Bapepti. Yang keempat, Peraturan Bapepti, Peraturan Kepala Bapepti, dan Surat Edaran Kepala Bapepti yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Dan untuk terlaksananya perdagangan berjangka, maka harus ada unsur-unsur yang mendukung terlaksananya perdagangan, yaitu yang pertama adalah unsur pengawas, yang kedua unsur penyelenggara, yang ketiga unsur pelaku, dan yang keempat unsur penunjang. Pada unsur pengawas, Bapepti yang kedudukannya berada di bawah Menteri Perdagangan namun dibentuk oleh undang-undang. Bapepti berwenang untuk membuat peraturan, menerbitkan izin usaha bagi bursa, lembaga clearing, melakukan pemeriksaan, penyidikan, serta tindakan sanksi yang diperlukan untuk perlindungan masyarakat. Lalu yang kedua ada unsur penyelenggara, terdiri dari yang pertama adalah bursa berjangka, berfungsi sebagai penyedia fasilitas, menyelenggarakan, dan mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka. Lalu yang kedua adalah lembaga clearing berjangka, yaitu berfungsi sebagai penjamin performance atau dipenuhinya kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Lalu yang nomor 3 ada unsur pelaku, terdiri dari pialang berjangka, lalu ada pialang anggota clearing, dan pedagang berjangka. Pada pialang berjangka melakukan kegiatan sebagai perantara jual beli kontrak berjangka sesuai peraturan. Yang kedua ada pialang anggota clearing, berfungsi sebagai menjamin pelaksanaan transaksi, dan yang ketiga ada pedagang berjangka, yaitu anggota bursa berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi untuk diri sendiri atau kelompok. Lalu yang nomor 4 ada unsur penunjang. Perbankan adalah unsur penunjang dalam pelaksanaan perdagangan berjangka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.